Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan sehat kepada kita, yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat karunia pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, masih bisa mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah, masih bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mana dalam kebaikan tersebut Allah ridha terhadapnya, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diizinkan bersalawat kepada pemimpin, kepada sang kekasih, kepada sang penolong, kepada sang pemberi syafaat, kepada orang yang termulia, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala bin nurih, yang Allah ciptakan dari cahayanya, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan utama sekali yang ambo hormati kepengurusan daripada Masjid Surau Pinang Masjid Al-Jihad, begitu juga bapak-bapak, al-ustaz, ibu-ibu, dan tidak dapat aku sebutkan namun satu persatu, dan insyaallah Subhanahu wa ta'ala akan mengurangi daripada kehormatan aku kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Seketik mungkin muka asing dari ibu-ibu dan bapak, karena pertama kali aku risiko untuk menyampaikan apa yang menghadapi dari guru-guru aku. Perkenalkan Bu, mohon minta maaf dulu Bu, Bapak, untuk perkenalan. Nama aku Muhammad bin Sulaiman Sahid. Aku tinggal di Kapau. Dulu aku merantau di Jakarta selama 5 tahun dengan guru aku yang bernama Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Guru aku keturunan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku termasuk iman yang kadang-kadang yang mendapat ibu, Pak. Bisa berguru ke suriat Nabi, menatap langsung keturunan Nabi, dan itu adalah apa yang dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurmu 23 tahun Pak, Bu, 23 tahun, masih gede. Dan raja-raja, kalau ada salah langsung aja Pak, Bu, langsung tegur aku. Dan insyaallah aku akan menyampaikan beberapa yang aku dapat dari guru-guru aku. Dan alhamdulillah kita berada sekarang di bulan yang mulia, di hari yang mulia, dan di waktu yang mulia. Bulan yang mulianya adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang mana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan sosok yang paling mulia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulannya. Harinya hari yang mulia, hari Senin. Mulianya hari Senin karena di hari Senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan. Dan waktu yang mulia, waktu yang mulia adalah di antara waktu maghrib dan isya. Sebagaimana yang dikatakan, barang siapa yang menghidupkan waktu maghrib dan isya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan hatinya, di mana hati-hati orang ketika waktu tersebut Allah matikan hatinya. Waktu yang mulia, bulan yang mulia, dan hari yang mulia kita berada di dalamnya. Sehingga mulianya hari ini, mulianya bulan ini, mulianya waktu ini tak lain dan tak bukan karena penisbatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Karena menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permintaan daripada nabi-nabi terdahulu, sehingga nabi-nabi terdahulu menginginkan menjadi daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permintaan akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita
tidak meminta kepada Allah. Baru lahir kita langsung dijadikan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita syukuri karena menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita membahagiakan Nabi? Bagaimana cara kita membuat Nabi itu senang? Bagaimana cara membuat Nabi itu ridho kepada kita? Ini yang tentu dengan menjalankan hal-hal, menjalankan daripada perintah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia zahir dan batin. Apa maksud zahir dan batin? Mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahir. Bentuk zahir beliau, wajah yang indah, penampilan yang indah, wangi yang harum. Ini dari zahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan batinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah lil alamin, baik kepada mereka yang muslim atau non muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat kasih sayang untuk alam semesta. Ini nikmat yang pertama yang harus kita syukuri, menjadi langsung daripada nikmat yang menjadi daripada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita minta. Ini yang pertama. Adapun hal yang membuat Nabi senang, hal yang membuat Nabi bahagia, hal yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kita, yaitu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun lafaznya, selagi itu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun bentuk salawatnya, bagaimanapun bentuk lafaznya, bagaimanapun bentuk periwayatannya, yang mana ketika yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, yang mengucap Nabi Muhammad, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang kita ucapkan apa kata Nabi, wahai Rasulullah, kata para sahabat, apakah salawat yang kita ucapkan kepada engkau? Bagaimana tanggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi katakan, Allahumma salli ala Muhammad. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melafazkan salawat yang tidak ada lafaz Sayyidina. Apa arti Sayyidina? Sayyidina artinya adalah tuan, baginda. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seseorang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka jangan salahkan karena lafaz itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun periwayatan yang lain ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, ana sayyid wal adam wal afdal, dan aku adalah pemimpin sayyid daripada anak-anaknya Adam, akan tetapi aku tidak pernah memiliki kebanggaan atas kepemimpinan aku tersebut. Jadi daripada Adam untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina, dibarengi dengan kalimat sayyidina, yang artinya ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami, salawat dan salamku kepada pucuk junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua lafaz salawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lafaz yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Yang tak diterima apa? Yang tak diterima, yang tak boleh apa? Yang tak boleh itu tidak mengucap salawat kepada Nabi. Itu yang tak boleh. Ketika ada orang bersalawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad, itu terserah. Karena itu ucapan lafaz yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari baru adab, ditambah dengan lafaz sayyidina. Ayat tak boleh itu orang yang melarang salawat. Itu yang tak boleh sebenarnya. Bapak tak boleh. Dia karena Nabi, berkat Nabi, Pak. Diciptakan Allah dunia, diciptakan Allah, Pak. Berkat Nabi Allah ciptakan surga, alam semesta berkat Nabi. Jadi wajib sebenarnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di beberapa perkara Allah wajibkan salawat di situ. Contoh salat yang termasuk dari rukun salat adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tahiyat akhir, tidak ada salawat yang baca, maka batal salawat. Contoh khutbah Jumat,
khutbah Jumat dan termasuk daripada rukun khutbah adalah membaca salawat kepada Nabi. Bila ada khatib membaca salawat kepada Nabi, maka batal khutbah dan batal daripada salat Jumat. Baik itu Nabi katakan, doa yang tidak diawali bersalawat kepada beliau, maka itu tersangkut mentoknya. Maksudnya tak sampai karena tidak dibarengi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang harus kita syukuri menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita bersyukur? Dengan membuat Nabi senang, dengan membuat Nabi ridha, dengan membuat Nabi bahagia. Sehingga mungkin kalau kita hadiahkan kepada Nabi rumah yang megah, itu Nabi tidak akan senang. Kita hadiahkan mungkin HP Android, itu Nabi tidak senang. Kita hadiahkan Nabi mobil, kita hadiahkan Nabi motor, itu tidak Nabi senang. Akan tetapi apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, yakni ketika Nabi Muhammad mencari umatnya bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Sehingga daripada kegembiraan, bentuk kegembiraan awak untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas ini adalah bulannya 2 hari lagi tanggal 2 balik Rabiul Awal, yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan sosok mulia ke atas bumi itu. Apa itu? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kegembiraan awak yang Allah tunjukkan untuk datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kegembiraan itu boleh dilakukan dengan cara apa saja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah," itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin?" Jadi puasa di hari Senin itu didawatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, senantiasa didawatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diketahui oleh para sahabat, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau? Kenapa engkau berpuasa di hari Senin?" Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diciptakan oleh Allah ke atas muka bumi ini, didatangkan oleh Allah ke atas muka bumi ini pada hari Senin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati daripada hari lahir beliau dengan puasa. Puasa kan baik. Apa itu juga? Mungkin sering awak dengar, bahkan mungkin tak tahu tak asing ketika masuk bulan Maulid, yakni bulan Rabiul Awal, banyak daripada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad melaksanakan yang namanya Maulidun Nabi. Apa itu Maulid Nabi? Memperingati daripada hari lahir Nabi. Sehingga hari lahir Nabi itu tak harus di bulan Rabiul Awal. Membaca Maulid tu, awak kena Maulid. Maulid Nabi itu tak harus di bulan Rabiul Awal. Bila saja ketika awak senang akan Nabi Muhammad, maka ungkapkanlah dengan mengucapkan salawat. Maka ungkapkanlah dengan cara berzikir. Maka ungkapkanlah dengan cara membaca sirah Nabi. Maka ungkapkanlah dengan cara membaca syair-syair yang menyanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid Syarif itu la yahtaj ila dalil sahih, walakin bal yahtaj ila qalbi sahih. Jadi ketika ada orang yang bertanya dalil tentang peringatan Nabi Muhammad, dalil tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad, subhanallah, itu tidak utuh dengan dalil. Bagus, karena sebenarnya kalau hati yang berasih tahu apa yang dibaca di dalam Maulid, maka akan dilaksanakanlah Maulid itu selama-lamanya. Ini buat tes kaji, Pak. Apa isi yang orang maksudkan? Apakah isi yang orang katakan di dalam peringatan Maulid? Yang pertama, pasti saja kebaikan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Zikir baik kan, Pak? Baik kan? Baik. Salawat kepada Nabi. Baik kan? Sehingga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, apa ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka Allah tulis, Pak, di mana Allah tulis? Di antara dua mata di kaki Allah. Apa yang Allah tulis?
ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tulis orang pun terhindar dari sifat nifaq, sifat munafik, ini sifat tidak jujur, tidak amanah dan ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pun terhindar dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah gabungkan orang pun masuk ke dalam surga dengan para syuhada. Apa itu para syuhada? Yang mereka yang meninggal di dalam peperangan. Para syuhada itu ketika masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak ada hisab mereka itu para sahabat. Jadi zikir di dalam maulid itu ada zikirnya. Sehingga Allah katakan dalam hadis qudsi, ana jalisu ma'a man dzakarani. Aku teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Siapa teman yang paling baik di atas muka bumi? Mungkin awak katakan ada teman awak baik, sahabat awak baik, tapi adakah yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu Allah katakan. Isi maulid zikir. Isi di dalam maulid salawat. Isi di dalam maulid beristighfar kepada Allah. Isi di dalam maulid membaca Al-Quran. Isi di dalam maulid membacakan syair-syair, yakni kalimat-kalimat pujian kepada Nabi. Sehingga sadoro aku subhanahu di zaman Nabi. Sayyidina Hasan bin Sabit adalah penyair daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena syair-syair yang bagus dibawakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, Rasulullah bangunkan sampai tebak mimbar atau yang agak tinggi di sebelah mimbar beliau untuk Sayyidina Hasan bin Sabit menyampaikan syair-syair beliau. Sehingga Rasulullah doakan ini Sayyidina Hasan bin Sabit dengan doa, semoga Sayyidina Hasan bin Sabit dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah atas dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isi maulid. Setelah syair-syair, sirah Nabi di dalam membaca daripada sejarah Nabi, itu isi daripada maulid. Dan membaca daripada doa. Dan yang terakhir kebaikan, yakni dalam perayaan maulid, dalam perayaan maulid pasti nanti di akhir setelah doa, setelah makan tak pasti setelah doa ada makan-makan. Dari mana yang tujuanku yang tak ada kebaikan di dalam? Zikir baik, salawat baik, istighfar baik, membaca Quran baik, berdoa baik, bersedekah, menjamu orang makan baik, membacakan sanjungan kepada Nabi Muhammad baik. Di mana situ? Kadang buat bingung, kadang kita heran kepada sebagian orang bahkan mengharamkan, bahkan mengkafirkan, bahkan menuduh sesat orang-orang yang melaksanakan maulid Nabi. Kan bingung kan? Maulid Nabi itu isinya, Pak. Di mana sesat? Jadi dengan perayaan boleh. Kadang-kadang awak datang ketika seseorang merayakan maulid Nabi, orang tersebut mengatakan yang namanya tausiah memperingati maulid Nabi. Tausiah kebaikan apa? Kebaikan. Boleh. Ada juga orang yang merayakan dengan santunan kepada anak yatim. Santunan kepada yatim baik itu. Baik apa? Baik. Ada pun dengan cara-cara yang lain. Akan tetapi di dalam perhelatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan sama baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, semua sangat-sangat baik. Tidak boleh itu baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, sesat. Tidak sebenarnya. Jadi itu yang harus awak ketahui sekali. Jadi ketika itu buat mengenal perhelatan maulid, ajak pula buat datang ke situ. Bila juga ya Pak. Kapan lagi kita mendengarkan bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad? Kalau tak di bulan yang senantiasa disebutkan perihal yang mengandung Nabi Muhammad, bila juga lagi. Sehingga dikatakan barang siapa yang tidak ikut andil atau yang tidak ada di hatinya ketika datang bulan maulid, bertambah hatinya untuk mengetahui Rasulullah, maka jangan harap di bulan-bulan selain bulan maulid, sebulan di bulan selain bulan Rabiul Awal, dia akan bertambah keyakinannya, dia akan bertambah keinginannya untuk mengetahui sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikulah isi maulid subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia? Dengan bergembira. Bacakan Al-Quran tentang Nabi, bacakan zikir-zikir, bacakan salawat yang selalu berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sejarah pun dan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijelaskan bagaimana sosoknya Nabi sallallahu
dengan orang. Semuanya keteladanan ada di diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berdakwah Nabi cara yang terbaik. Cara berdakwahnya Nabi, dakwahnya Nabi yang terbaik. Cara makan Nabi yang terbaik. Bahkan makan pun diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana makan? Makan dengan tangan kanan, dengan cara duduk, tidak bersandar ketika makan, memakan dengan 3 jari, membaca doa, mencuci tangan, semuanya kebaikan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat mensifati daripada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru sahabat yang kadang-kadang yang telah dewasa, yang telah mengetahui kewibawaan, yang telah mengetahui karismatik, itu tak tahu mencari wajah Nabi. Sehingga takut beliau itu berhadapan-hadapan, bertetap-tetapan dengan Nabi karena kewibawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak yang meriwayatkan daripada wajahnya Nabi, kepribadian Nabi itu ya dari mereka kalangan remaja yang belum mengenal daripada karismatik. Karena melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedangkan sahabat dewasa yang lain ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut karena kewibawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan rembulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu bagaikan para sahabat dan rembulan-bulan purnama itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ainda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau ketahui itu Pak? Ya tidak lain kita bukan di dalam perayaan Maulid, dalam sejarah Nabi. Nah, itulah yang dibahas oleh para ulama, oleh orang-orang saleh dalam perhelatan Maulid, dalam takbir akbar yang membahas daripada perayaan tersebut. Dengan bulan Maulid itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Bapak apa yang diberikan Allah. Yang pertama ridhonya Allah, yang kedua kecintaan Nabi kepada Allah. Ketika Allah menentukan cinta kepada Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep. Kalau ada resep, awak jalani membuat kue, pasti kue itu lama kamu. Kalau awak jalani resep itu dari A sampai B sampai C sampai Z dengan cara yang baik, pasti lama. Apa itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan memberikan resep yang terbaik kepada orang-orang yang ingin dekat dengan Nabi. Apa kata Nabi? Aqrabun nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan 'alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Apa bentuk solawat? Ayat tadi. Satu kali bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah, maka Allah balas 10 kali. 10 kali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah balas 100 kali. 100 kali bersolawat kepada Rasulullah, Allah balas 1000 kali. 1000 kali awak bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itulah tadi. Terhindar dari sifat munafik, terhindar dari sifat-sifat tercela, terhindar dari yang ragu, dan menjadi kawan Nabi dan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwal sebenarnya isi daripada Maulid itu Pak. Jadi tak butuh saudara dengan dalil yang sahih. Sebenarnya dalil yang sahih itu iya dengan zikir itu balik dalil. Salawat itu telah dalil. Bersalawat, membaca Al-Quran, membacakan ta'lim ilmu di dalam maulid, membacakan sejarah, berdoa, semuanya tidak butuh dengan dalil, akan tetapi butuh dengan hati yang bersih untuk menerima keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu Abu Lahab Pak, di dalam Al-Quran adalah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghuni yang tak akan dibangkit dari neraka. Abu Lahab yang tidak akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka. Akan tetapi setiap hari Senin di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan itu Abu Lahab mendapatkan keringanan azab. Keringanan azab, Abu Lahab mendapat keringanan azab. Sebab apa? Sebab berbahagia ketika Rasulullah lahir. Rasulullah dengan Abu Lahab ini adalah paman dengan keponakan. Abu Lahab ini adalah saudara daripada ayahnya Nabi, yakni Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab apa dia Abu Lahab mendapatkan keringanan azab? Karena berbahagia atas lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh guru kita Sayyidul Walid Al-Haruman, "Fakaifa bi farhatin hadza ma'al kufri? Fakaifa bi farhatin man fi fu'adin imtalak iman?"
bagaimana kelahiran Nabi itu berbahagia orang-orang yang Allah ada keimanan dalam hati. Sedangkan Abu Lahab yang kafir sampai keimanan nasab. Bagaimana orang yang ada titik keimanan dalam hati itu dalam merayakan Maulid, dalam melaksanakan perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya itu menjadikan kepada Allah amal, menjadikan terutama kepada Allah bermanfaat, jadi amal jariah, dan menjadikan kepada kita bersama yang apa yang Allah terima tentang Nabi, apa yang Allah dengar tentang sunnah-sunnah Nabi, apa yang Allah kaji tentang kepribadian Nabi, menjadi contoh teladan Allah dan menjadi kepribadian pun mudah-mudahan malaikat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu kepada kita dan Allah berikan pertolongan kepada kita. Terakhir Pak, beliau salawat bersama-sama. Salawat bersama-sama. Baca sama salawat Jibril. Mungkin Bu tahu atau Pak tahu kan kalau salawat itu sering dibacakan oleh orang-orang para ulama, para ustaz, bahkan para wali-wali yang baca salawat Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok kamu akan bawa dengan pengira masjid Pak? Boleh Bu? Salawat atas sebelum saya dimulai sebelum masuk waktu Isya. Mudah-mudahan membaca salawatku dengan ikhlas hatiwa Allah turunkan rahmat kepada Allah dan Allah ambil salawatku dan Allah jadikan perantara salawatku cintanya Nabi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu